Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah, kali ini kita berjumpa kembali membahas mengenai 10 Muharram atau Asyura. 10 Muharram atau hari Asyura ini menjadi hari keramat sedunia. Muharram dalam bulan kalender Islam atau Hijriah adalah bulan yang pertama, awal bulan. Jadi 1 Muharram adalah tahun baru Islam, seperti halnya 1 Januari pada kalender Masehi. Pada bulan Muharram ini ada hari yang sangat istimewa, yaitu hari Asyura, 10 Muharram. Asyura ini dari kata-kata asro. Asro dalam bahasa Arab artinya 10. Makanya orang Jawa bilangnya suro, bulan suro, wulan suro. Orang Jawa tidak bisa mengatakan Asyura tapi suro. Di bulan Suro ini banyak terjadi hal-hal yang keramat, hal-hal yang karomah, yang istimewa lantaran peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa pada zaman para nabi. Jadi bukan keramat, maksudnya hal-hal yang gaib, hal-hal yang mistis seperti selama ini yang menjadi mindset masyarakat bahwa bulan Suro tidak bisa begini, tidak boleh begini, dan bukan begitu maksudnya. Keramat atau karomah bulan Muharram itu lantaran peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di zaman para nabi. Apa saja itu? Mari kita kupas satu persatu. Peristiwa-peristiwa penting di bulan Muharram, tepatnya di 10 Muharram atau Asyura. 1. Di hari Asyura 10 Muharram itu diterimanya tobatnya Nabi Adam setelah terusir dari sorga. Nabi Adam terusir dari sorga lantaran memakan buah kuldi yang karena tipu daya dari iblis, di mana iblis itu disuruh bersujud pada Nabi Adam. Seluruh malaikat disuruh bersujud pada Nabi Adam, maksudnya sujud penghormatan, mereka sujud. Illa iblis. Iblis tidak mau bersujud. Dia sombong. Sombong yang pertama itu dari iblis. Ana khalaqtahum min nar wa khalaqtahum min tin. Jadi saya ini kau ciptakan ya Allah dari nar, api. Sementara Adam khalaqtahum min tin, kau ciptakan dari tanah. Iblis merasa bahwa api lebih mulia daripada tanah. Makanya iblis bersumpah untuk menggoda Adam dan anak cucunya dari segala arah. Dari depan, dari belakang, dari samping, kanan, kiri, atas, bawah, semua digoda oleh iblis. Dan iblis memang ditangguhkan, diberi tangguh untuk menggoda anak cucu Adam. Tapi Allah sudah berpesan, tidak bisa kau goda iblis, orang-orang yang muhlisin, orang-orang yang ikhlas. Pertama adalah tobatnya Nabi Adam diterima setelah terusir dari sorga. Kedua, kapal Nabi Nuh berlabuh di Bukit Suhdi setelah berlayar di samudra yang luas selama 6 bulan. Nabi Nuh, seperti kita tahu, negerinya, umatnya semua terkena bencana banjir, ditenggelamkan dengan air bah, sehingga Nabi Nuh berlayar menggunakan kapal yang semula sudah disiapkan. Bahkan anaknya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Nuh ikut tenggelam. Kan'an namanya. Kan'an Ta'al, dipanggil itu anaknya nama Kan'an, tidak mau. Tidak mau, bahkan berlari ke atas bukit. Sementara naik bukit airnya ikut naik. Dia naik lagi, airnya naik lagi. Sampai ke puncak bukit, airnya melebihi puncak bukit sehingga tenggelam.
tenggelamlah Kan'an. Itu kemudian Nabi Nuh berlayar selama 6 bulan. Setelah 6 bulan baru menemukan Bukit Zuhdi yang lebih tinggi daripada air, terjadi di 10 Muharram. 3, Nabi Ibrahim selamat dari api. Seperti kita tahu, Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala patung-patung yang ada di seputar Ka'bah sehingga beliau dihukum dibakar. Namun api menjadi dingin sehingga selamatlah Nabi Ibrahim. Kejadian ini 10 Muharram. Keempat, Nabi Yusuf bebas dari penjara. Nabi Yusuf yang dipenjarakan karena dituduh menggoda atau hendak memperkosa Siti Zulaikah, istrinya pembesar Mesir. Sehingga dibuktikan bahwa kalau sobek bajunya di depan, maka yang salah kalau bajunya sobek di depan, maka yang salah Yusuf. Sementara kalau baju yang sobek di belakang, yang salah si perempuan itu. Ternyata baju sobeknya di belakang, sehingga yang salah sebenarnya memang si wanita tersebut. Tapi namanya orang kecil bermusuhan dengan orang besar, salah menang tetap masuk penjara. Dan bebasnya Nabi Yusuf dari penjara ini 10 Muharram. Kelima, Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan setelah 40 hari dalam 3 kegelapan. Nabi Yunus ini meninggalkan umatnya karena umatnya beliau merasa tidak bisa didakwahi lagi. Kurang ajar umatnya ini. Jadi sehingga beliau tinggalkan itu umatnya tanpa seizin Allah. Sehingga Nabi Yunus akhirnya dilemparkan ke dalam laut, mengalami 3 kegelapan. Kegelapan malam, kemudian kegelapan dalamnya samudra yang hitam, kemudian kegelapan yang ketiga, kegelapan dalam perutnya ikan Dunnun. Makanya Rasulullah kalau manggil Nabi Yunus ini Dunnun. Nabi Yunus selama dalam perutnya ikan selama 40 hari, beliau bertobat, mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, subhanaka, maha suci Engkau, inni kuntu minadz dzalimin. Sesungguhnya aku ini orang-orang yang dolim. Ini pengakuan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, pengakuan bahwa maha suci Allah, pengakuan bahwa kita ini hamba yang dolim. Dan tobatnya diterima sehingga 40 hari setelah di dalam perut ikan, Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan. Apa kata Rasulullah? Jika saja Dunnun tidak membaca kalimat itu, niscaya dia akan berada di dalam perut ikan itu illa yaumil qiyamah. Jadi Nabi Yunus kalau tidak membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin itu, kata Rasulullah, akan terus berada di dalam perut ikan itu illa yaumil qiyamah, sampai kiamat. Keenam, Nabi Ayub sembuh dari penyakitnya. Nabi Ayub diuji dengan segala penyakit, termasuk penyakit kusta yang menjijikkan, sehingga beliau kemudian sembuh pada saat 10 Muharram. Ketujuh, Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Dengan terbelahnya Laut Merah, Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam di dalam Laut Merah. Sebenarnya ini terucap oleh Fir'aun bahwa dia hendak bertobat. Karena di Quran disebutkan sebelum mati, Fir'aun mengucapkan amantu bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman pada Tuhan semesta alam. Amantu bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Tuhannya Musa dan Harun. Ini jadi perdebatan. Karena bagaimana tobatnya Fir'aun itu? Dia terucap sebelum mati, diampuni atau tidak? Diceritakan Fir'aun itu mengucapkan tobat pada saat naza, pada saat nyawanya sudah di tenggorokan.
Dan pada saat dia kelelep, baru mau beriman, sama malaikat ditekan, ditenggelamkan. Sehingga tidak sempat mengucapkan tobatnya. Diceritakan begitu. Wallahu alam. Jadi sudah kelelep, sudah mau mati, sudah nazak, baru mau tobat. Sama seperti seumpamanya pejabat. Sudah nggak ada jabatannya, sudah pensiun, sudah nggak ada pangkatnya, tanda tangan sudah tidak laku, baru mau membela Islam. Lah kemarin-kemarin pas masih punya jabatan kemana mas? Kan begitu. Kedelapan, peristiwa 10 Muharram, Nabi Idris diangkat ke langit. Kemudian ke-9, kitab Taurat diturunkan ke Nabi Musa pada saat 10 Muharram. Kalau Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad, Nuzulul Quran 17 Ramadan. Ke-10, Nabi Yakub bisa melihat lagi setelah mengalami kebutaan. Nabi Yakub diceritakan memang beliau sakit yang amat sangat, mengenai kesedihan yang amat sangat, sehingga beliau mengalami kebutaan karena kehilangan putranya Nabi Yusuf dan Binyamin. Ke-11, Nabi Sulaiman dikaruniai kerajaan yang besar. Nabi Sulaiman ini putranya Nabi Daud. Nabi Daud itu merintis dari bawah, mulai dari prajurit, dari pasukan, menjadi komandan pasukan, menjadi panglima perang, sampai menjadi raja. Nabi Sulaiman meneruskan kerajaannya Nabi Daud. Jadi turun ke Nabi Sulaiman singgasana tahtanya ini, kerajaan besar, pada saat 10 Muharram. Ke-12, Nabi Isa diangkat ke langit. Nabi Isa yang ditangkap oleh pasukan Yahudi kemudian disalib itu kan diserupakan, Yudas yang diserupakan Nabi Isa. Sementara Nabi Isa diangkat ke langit. Kapan itu? 10 Muharram. Ke-13, Allah menciptakan Arsy dan Lauhul Mahfuz. Apa Arsy itu? Tempat bersemayamnya zat Allah. Dan apa Lauhul Mahfuz? Kitab. Tempat menyimpan semua takdir dan qadar. Semua apa yang terjadi di bumi dan langit ini, mulai diciptakan awal sampai ila yaumil qiyamah, itu tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Allah menciptakan Arsy dan Lauhul Mahfuz ini pada saat 10 Muharram. Itu cerita-cerita mengenai kenabian nabi-nabi pada saat 10 Muharram. Jadi kenapa 10 Muharram itu menjadi hari keramat seluruh dunia, seluruh umat nabi. Bahkan kaum Yahudi, umat Nabi Musa, 10 Muharram berpuasa. Dan umat Islam berpuasa juga. Kata Rasulullah, kami lebih berhak atas Nabi Musa daripada orang Yahudi. Namun, kata Rasulullah, puasanya tidak hanya 10 Muharram. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, jika ada umur panjang insya Allah tahun depan, aku akan berpuasa Tasu'ah, yakni 9 Muharram. Tasu'ah dari kata-kata tis'ah, 9. Jadi puasanya 2 hari. 9 Muharram dan 10 Muharram, agar tidak sama dengan Yahudi. Tapi Rasulullah tidak sempat menjalankan puasa ini karena tahun depan sebelum Muharram beliau wafat. Sehingga beliau tidak sempat melaksanakan puasa Tasu'ah 9 Muharram. Sungguh pun demikian, Rasulullah sudah mengucapkan bahwa kita umat muslim berpuasa sunnah tanggal 9 Muharram dan 10 Muharram. Apa fadilahnya? Dalam hadis riwayat Muslim, Rasul bersabda, puasa Asyura itu menghapus dosa-dosa kecil setahun yang lalu. Jadi, ma taqaddaman min dzambih, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian, amalan apa yang kita lakukan pada bulan Muharram ini, terutama 10 Muharram? Pertama adalah perbanyak sedekah, terutama pada ahlul bait, pada keluarga, pada istri, pada anak. Tingkatkan sedekah, tingkatkan nafkah pada keluarga.
Kedua, santuni anak yatim. Ketiga, perbanyak zikrullah, berzikir pada Allah. Karena memperbanyak berzikir ini, terutama istighfar, kita minta ampun pada Allah. Bulan Muharram ini lain seperti bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan, amal baik dilipat gandakan, dosa-dosa diampuni, bahkan tidak dicatat. Lain dengan Muharram. Amal baik dilipat gandakan pahalanya, dosanya juga dilipat gandakan dosanya. Jadi dua. Amal baik dilipat gandakan pahalanya, amal buruk dosa dilipat gandakan juga dosa-dosanya di bulan Muharram. Makanya orang Jawa sejatining wulan suro, ngati-ngati marang urip, ngibadah sing akeh marang Gusti Allah. Jadi di bulan suro ini orang Jawa itu hati-hati dalam menjalankan hidup, kemudian penuh beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub ilallah. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita akan berjumpa kembali berikutnya. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.